guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget. Langsung download dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards, klik dan cari nominasi Social Act of the Years, langsung klik yang ada gambar Pratiwi Novianti ya. Kalian bisa voting setiap hari dan dalam satu hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori. Jangan bosen ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Ditunggu, terima kasih banyak. Pelajaran juga dari apa yang dia lakuin gitu loh, jadi supaya kedepannya mungkin dengan dia nanti bisa mendapatkan hukuman ini Ayu gitu, dia akan bisa berubah gitu loh, dan dia akan bisa berpikir apa yang dia lakuin ke anaknya itu salah, karena itu udah nggak normal. Kamu khawatir nggak pelampiasannya berubah dari kamu jadi ke adik kamu? Iya. Apa yang kamu alamin ini bisa dialamin juga sama adik-adik kamu gitu. Tidurnya bareng-bareng semuanya di bawah, dan terus tiba-tiba pas aku lagi tidur tangan papa tuh kayak ngambil tangan aku buat pegang itunya papa. Oke, pas adik-adik ini keluar dari rumah langsung kamu dibawa ke dapur itu, dibawa ke belakang rumah. Iya. Terus langsung mulai dibukain satu-satu. Celana aku doang, bajunya enggak. Tapi kamu nggak pernah hamil kan? Enggak. Pernah. Terus sorry ya, maksudnya aku mau ngomong nih, maksudnya kayak pada saat itu kan pasti kamu ngerasa nggak nyaman dan merasa kayak ibaratnya ini papa kamu sendiri loh, bukan siapa-siapa gitu kan. Kamu kenapa nggak ada ngerasa misalkan kayak apa ya, perasaan untuk maksudnya ngadu lah ke mama kamu atau apa kayak gitu, kenapa nggak ada, maksudnya kan bertindak gitu loh, bertindak gitu diri kamu, maksudnya kayak luapin gitu ke mama kamu, kenapa nggak ada perasaan kayak gitu? Gak berani, aku juga takut. Takutnya tuh kenapa? Maksudnya mungkin pengancamannya parah gitu ke kamu gitu atau gimana? Yang bisa bikin kamu takut tuh apanya gitu? Takut mama sama papa berantem. Takut sama papa berantem. Terus? Kayak gini aja sebenarnya aku juga. Iya. It's okay. Juga sebenarnya aku masih kasihan sama papa. Udah digituin kamu masih kasihan sama papa. Kasihannya tuh kenapa kalau boleh tahu? Kan dia udah jahat banget sama kamu, Ayu. Aku juga gak ngerti kenapa gak bisa benci sama orang tua. Ya mungkin aku bisa ngerti karena kamu mungkin ngerasa itu kan darah kamu sendiri, papa kamu sendiri, kamu mau gimana pun orang tua, tapi kan maksudnya apa yang dia lakuin tuh udah bener-bener nggak bisa dimaafin, Ayu, soalnya nggak, itu bukan apa ya, nggak semestinya gitu loh Ayu. Nggak ada rasa, maksudnya hate towards him gitu, nggak ada gitu ya? Nggak ada sama sekali, jadi kamu membiarkan aja gitu? Benci ada, kesal ada, cuman kalau kayak buat masalah kayak gini kadang kasihan juga. Kasihannya tuh kenapa? Iya, nanti kedepannya gimana? Oh gitu, jadi kamu lebih baik kamu menutupi semua itu dari mama kamu, jadi supaya biar kedepannya tuh
Tapi kamu mikir nggak dengan kamu nggak cerita, ini semua akan berlanjut terus gitu loh. Aksi-aksi di ke kamu ini yang nggak sepantas ini akan terus berlanjut gitu. Kamu mikir gitu nggak? Iya. Mikir. Jadi akhirnya kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk ngomong nih ke mama kamu setelah 7 tahun itu. Ya setelah aku lulus sekolah, karena kalau misalnya aku ngomong dari aku sekolah, aku masih ada tanggungan sekolah, nggak bisa gampang buat pindah-pindah. Kalau kerja kan pasti tinggal resign, cari kerjaan yang baru kalau dapat. Kamu udah pikirin dari berapa lama untuk mau ngadu ini? Udah persiapkan Iya. sendiri? Udah lama, kadang kalau aku pengen cerita ke mama, terus mama balas, kadang aku langsung berubah pikiran, nanti aja aku ceritanya deh. Jadi cerita yang lain. Udah sering kode-kode, cuma akhirnya nggak jadi. Iya. Tapi memang udah punya niat, udah lama mau cerita. Tapi kamu tahu nggak hal yang dilakukan papa kandung kamu itu ada ancaman hukuman pidananya, Tahu. dan itu sanksinya cukup berat. Dan kalau misalkan ini kita laporin ke polisian, papa kamu di penjara, kamu siap? Nah, aku masih mikirin adik-adik aku yang lainnya gimana kalau mama kerja. Kalau untuk kayak gini sih menurut aku kamu gak usah mikirin ke arah situ dulu. Yang penting kamu gini loh, supaya papa kamu ini bisa dapat shock terapi juga. Soalnya kan apa yang dia lakuin kan nggak bisa dimaafin ya gitu ya. Jadi supaya dia bisa dapat pelajaran juga dari apa yang dia lakuin gitu loh. Jadi supaya kedepannya mungkin dengan dia nanti bisa mendapatkan hukuman ini Ayu gitu, dia akan bisa berubah gitu loh, dan dia akan bisa berpikir apa yang dia lakuin ke anaknya itu salah. Karena itu udah nggak normal. Kamu kan udah kerja sekarang Ayu ya? Iya. Mama kamu juga kan berpenghasilan gitu ya, maksudku just in case kamu dan mama kamu yang ambil tanggung jawab untuk handle adik-adik kamu, itu mungkin nggak kalau proses ini kita lanjutin? Atau kamu kan punya adik perempuan, atau adik perempuan kamu mungkin pernah juga kayak di seperti itu nggak sama papa kandung kamu? Atau kamu khawatir nggak, misalkan kamu nggak proses ya, terus kamunya sekarang udah besar, kamu bisa katakanlah oke, kamu bisa get out dari sana, tapi adik-adik kamu yang perempuan masih di dalam sana, kamu khawatir nggak pelampiasannya berubah dari kamu jadi ke adik kamu? Iya. Apa yang kamu alamin ini bisa dialamin juga sama adik-adik kamu gitu. Pernah bayangin nggak kayak gitu? Jadi memang pasti akan berat karena kamu anak kandung ya. Anak kandung itu kan separuh diri kamu adalah ya papa kamu, betul gitu kan. Tapi memang dalam hal ini perbuatan beliau ini ada ancaman hukumannya gitu. Udah psikis kali ya. Soalnya kan harusnya seorang bapak itu bisa nge-treat anaknya seperti his little princess gitu kan. Maksudnya gimana sih, maksudnya kayak ya punya boundaries gitu, dan nggak mungkin juga, maksudnya ini kan punya ikatan darah gitu, dan nggak mungkin juga orang normal akan melakukan itu ke anaknya sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya bisa ditolongin juga papa kamu dengan nanti dia bisa mendapatkan hukuman, dan pasti nanti nggak sih maksud aku Ayu. Jadi ini tuh udah nggak normal gitu loh Ayu. Aku kasihin ke kamu, aku juga sebagai perempuan ngeliatnya juga nggak terima juga gitu loh. Itu bukan hal yang normal, dan itu bukan hal yang bisa yang harus benar-benar yang nggak bisa dimaafin banget sebenarnya gitu loh. Apalagi mama kamu tuh pasti rasanya sakit hati banget ngeliat anaknya sendiri masa digituin sama papanya sendiri, tuh benar-benar out of people's perception gitu loh Ayu gitu. Ngerti nggak sih Ayu? Itu kan yang dilakukan adalah hubungan suami istri ya. Iya. Hubungan yang seharusnya dilakukan papa kamu ke mama kamu gitu ya, bukannya ke kamu gitu. Dan itu menyimpang
gitu. Nah, jadi ya aku nggak tahu sih kamu gimana, gitu kan kamu coba atau mungkin dari ibu gimana Bu? Mungkin udah siap lanjut atau bagaimana melihat kondisi Ayu seperti ini Bu? Siap banget aku. Kalau dia emang dasarnya anaknya nih lemah lembut, pemaaf sama siapapun, disakitin sama siapapun dia pasti akan memaafkan. Jadi dia tuh ibaratnya, kan saya pernah ngomong kamu tuh ibaratnya udah mau dimatiin aja golok di depan, dia pasti akan diam, nggak akan dia teriak. Karena emang anaknya ini tipe dari kecil pendiam, pendiam terus terlibat. Jadi ya begini, jadi bapaknya tuh kayak semena-mena karena dia dari kecil karena mungkin bapaknya merasa kamu bukan anakku gitu kan, jadinya kayak dia merasa jadi pendiam, jadi bapak serba takut. Gitu, jadi anaknya tuh mungkin dia merasa kasihan kalau papanya di penjara, itu sebenarnya bukan karena kasihan ke papa, ini karena kasihan adik-adiknya nanti gimana, mereka saya kerja nggak bisa pulang tiap hari. Bahkan tadi ditanyain terus adik-adik nanti gimana. Adik-adiknya usia berapa aja Bu yang sisa? Yang pertama 1 SMA, yang kedua SMP kelas 2, dan sekolahnya tuh di belakang rumah semua kan. Di belakang rumah semua. Nah walaupun ada anak saya yang udah menikah tinggal di situ, nggak bisa dijamin karena anak saya emang dia tuh tanggung jawabnya kurang, maksudnya emang gampang apatis dia sama orang lain tuh apatis. Yang nomor 2 ini. Makanya saya bilang gini, ntar gampang lah taruh di depan kakak. Iya, kakaknya ada pesantren atau apa, mungkin kakaknya ada solusi. suruh nganterin, nanti mama yang kasih uangnya, uang bensinnya. Jadi ditanyain tuh terus, bukan bapaknya, adiknya terus yang ditanyain dari tadi. Ya. Adiknya ada 2 orang ya Bu ya? Iya di situ. Perempuan dua-duanya ya? Perempuan. Tapi emang mereka semua itu dua-duanya udah nggak tahan sebenarnya sama papanya karena suka main tangan. Oh sering dipukulin juga? Sering, makanya mereka selalu ngomong, mama kapan sih keluar kerja? Mama kapan keluar kerja? Aku bawa dong ke Bandung, aku mau pindah sekolah di Bandung. Malah anak saya yang SMA itu menganggap dia anak yatim, nggak punya bapak, sakit-sakit hatinya sama bapaknya. Dia pernah bilang, "Wah, anak yatim mah, kok kamu ngomongnya gitu? Aku nggak punya bapak." Loh, itu papamu? Bukan, dia bukan bapak aku. Motifnya apa dipukulin gara-gara salah apa? Dia emang nggak udah emosi, tapi kalau sama saya dia nggak berani karena kan dia ibaratnya saya banyak yang cari nafkah kan gitu, jadi dia nggak berani kalau sama saya. Iya, tapi dia sama anak-anak ini ringan tangannya. Ringan banget. Termasuk dia, Ayu juga. Wah, ini mah udah bukan yang ringan lagi, udah ayo buat samsak aja kalau ini mah. Karena diem anaknya dia, makanya saya bilang kamu mau dimatiin golok di depan mata, diem paling nggak bakal bisa melawan. Makanya kakaknya itu sampai jengkel, anak kenapa sih nggak bisa ngomong, diem aja, diem sampai 7 tahun. Kakaknya itu kan galak sekali kakaknya. Yang kakak perempuan atau laki-laki? Yang perempuan yang satu galak, satu. suka main tangan juga kan. Kan sering dipukulin juga karena dia kelewat diem. Maksudnya main tangan tuh nggak tonjokin, enggak, maksudnya lu sadar gitu, kalau bapak lu gitu tuh lu lawan, lu bilang kayak gini-gini, maksud diajarin. Gitu, dengan apa yang mama kamu bilang kan, kamu masih ngerasa kasihan juga sama adik-adik kamu, dengan adik-adik kamu di abuse, apa ya, main tangan gitu sama adik-adik kamu masih bisa mau maafin papa gitu. Yeah. Nanti kalau misalkan dia nggak, maksudnya kayak nggak dapat hukuman dengan apa yang dia lakuin, kalau misalkan dia main tangan sama adik-adik kamu gimana Yu? Kamu mikirin ke situ nggak? Karena aku udah biasa main tangan kayak gitu. Udah biasa. Jadi menurut kamu normal aja gitu, papa main tangan sama adik-adik kamu? Iya, karena begitu udah biasa banget aku main tangan, aku tuh bisa jadi besar.
this is kind of confusing, but aku soalnya mungkin aku nggak di posisi kamu ya, dan pasti kita kan beda-beda pemikiran ya. Tapi aku ngerti sih posisinya di mana ya, namanya kita seorang anak pasti kita sayang banget sama orang tua kita, apalagi kan maksudnya darah kita sendiri gitu kan. Aku juga ngerasain gitu. Tapi buat Ayu gitu, maksudnya nggak ada, ya aku ngerti maksudnya Ayu kayak nggak mau lah, maksudnya adik-adik Ayu ini nggak ada figur seorang ayah gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan gimana gitu nanti kedepannya gitu loh Ayu, kalau misalkan papa nggak dapat hukuman ini gitu. Aku juga nggak tahu, aku serahin sama mama semua. Selain sama mama aja gitu. Oke, jadi di dalam proses hukum ini juga kita nggak minta Ayu jadi anak durhaka. Iya. Bagaimanapun kejamnya perbuatan beliau, hak Ayu untuk memaafkan beliau, iya gitu kan. Tapi dalam proses hukum, ketika Ayu nanti dengan ibu, dengan mama lapor, itu udah nggak bisa ditarik lagi kembali, karena ini tindak pidana kekerasan seksual ini kekerasan yang tindak pidana yang memang extraordinary ya, bukan kejahatan yang umum gitu, apalagi dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri.